Apa yang saya khawatirkan akhirnya sudah mulai terjadi. Suara dukungan terhadap Ganjar terus menurun, sementara suara dukungan terhadap Prabowo terus menaik. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas 29 April hingga 10 Mei 2023, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai Baca Pres 2024 lebih unggul dibanding Ganjar Pranowo. Kabar baiknya sih, suara Anies makin tertinggal. Tapi saya kan tidak bisa bergembira karena tanda-tanda kekalahan Ganjar dalam Pilpres 2024 semakin jelas. Bisakah Ganjar diselamatkan? Tidak ada yang tidak mungkin. Ganjar masih bisa diselamatkan. Hasil survei ini pun seakan menyentil Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, wajar saja elektabilitas Ganjar masih belum maksimal. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri baru mendeklarasikan Ganjar sebagai Baca Pres pada 21 April 2023 kemarin. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan. Lanjut, Said mengatakan pihaknya akan berusaha keras mengenalkan Ganjar Pranowo ke seluruh wilayah di Indonesia. Tapi itu semua sangat bergantung pada kedewasaan PDIP. Kalau PDIP tetap merasa arogan, jarak antara Prabowo dan Ganjar mungkin sekali akan terus melebar. Karena ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen. Ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Ganjar, petugas partai, bahwa Ganjar itu lemah, tidak punya nyali gitu ya. Ini kan satu narasi yang memang pengen diframingkan ke sosok Ganjar Pranowo. Kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP. Ada 4 poin waktu itu. Saya harus menghargai, menghormati orang yang menyampaikan informasi ini kepada saya. Karena saya berjanji tidak akan menyampaikan namanya kepada siapapun. Saya minta maaf kalau yang itu nggak bisa saya ungkapkan. Jangan sampai publik tertipu. Ya, kalau itu sosok yang tidak kredibel, nggak mungkin lah saya ungkapkan kepada publik. Nah, informasi semacam ini menurut saya tidak boleh ditutup-tutupi. Mendingan sekalian. Ya, jadi pertama-tama saya harus jelaskan bahwa saya adalah salah seorang relawan ya, pendukung Ganjar Pranowo yang duduk sebagai Dewan Pembina salah satu gerakan relawan Ganjar ya. Jadi saya selalu mendukung Ganjar, bahkan di jauh hari sebelum PDIP mengumumkan pencalonan Mas Ganjar sebagai capres ya. Nah, pada awal Mei lalu, jadi bulan lalu ya, itu beredar kabar. Dan itu disampaikan oleh orang-orang yang dalam pandangan saya cukup bisa dipercaya. Atau bisa dipercaya ya. Yang mengatakan bahwa ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP. Ada 4 poin waktu itu. Tapi salah satu poin yang membuat saya tergelitik adalah poin bahwa kalau sampai Ganjar memenangkan kursi kepresidenan, yang akan menentukan isi dari kabinet, dari jajaran menterinya Pak Mas Ganjar adalah PDIP. Jadi komposisi kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Itu kabar yang saya peroleh. Dan katanya Ganjar bersedia menandatangani kontrak tersebut. Nah, poin ini kemudian menjadi ramai dibicarakan di kalangan terbatas mula-mula.
terutama di kalangan relawan, ya relawan Ganjar. Karena buat kami yang relawan Ganjar, sebagian besar dari teman-teman kami yang di relawan Ganjar ini kan bukan pendukung PDIP. Mungkin bukan sebagian besar, paling tidak sebagian dari para pendukung relawan, para relawan Ganjar ini adalah bukan orang-orang PDIP. Jadi kalau sekarang tersiar kabar bahwa Ganjar itu tidak akan menjadi seorang presiden yang secara independen menentukan langkah-langkahnya, itu buat kami merisaukan, ya, karena kita kan pada dasarnya tidak mendukung PDIP-nya, kami mendukung Ganjarnya. Nah, waktu itu udah mulai ramai itu pada awal bulan Mei. Beberapa kali kelihatannya ada wawancara-wawancara yang seperti berusaha mengangkat isu itu, tapi tidak cukup eksplisit, Pak. Ya, misalnya saja kalau tidak salah di Mata Najwa itu sempat ada pertanyaan kontrak politik, ya. Tapi tidak secara spesifik ditanya soal benarkah ada kesepakatan antara Mas Ganjar dengan PDIP tentang isi kabinet, dan bukan hanya kabinet, ya, isi kabinet dan posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Tidak cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan posisi strategis itu, tapi saya duga misalnya mungkin wamen gitu ya, mungkin ya itulah ya yang di lingkungan kementerian-kementerian itu. Nah, pada awalnya pada bulan Mei itu merebak ya di kalangan relawan, sehingga wajar kemudian kalau orang relawan-relawan di lapangan itu bertanya juga kepada saya, karena saya adalah seorang yang duduk di posisi Dewan Pembina. Saya sih mengatakan bahwa kita tetap dukung Ganjar gitu ya, tapi kemudian memang semakin lama semakin ramai pembicaraan mengenai itu, dan saya dimintai penjelasan. Saya berusaha mencari tahu dengan bertanya ke sebagian orang PDIP yang saya kenal atau ada dalam WhatsApp grup yang saya berada di dalamnya ya. Tetapi tidak pernah ada jawaban yang jelas, bahkan terkesan sebagian teman-teman PDIP itu malah terganggu, tersinggung, atau agak marah gitu ya kalau ditanya soal kontrak politik. Yang buat saya kan jadi semakin menggelisahkan ya, kenapa orang harus marah? Bukankah pertanyaannya sesederhana, apakah ada kontrak politik tentang kabinet tersebut? Nah, semakin lama memang semakin, kenapa akhirnya bulan Juni ini saya angkat adalah karena ada beberapa hal. Pertarungan kan udah semakin mendekat ya, artinya pemilihan udah semakin mendekat, tidak ada kejelasan. Mas Ganjar sendiri sekarang sudah terlewati posisi, beberapa survei menunjukkan Prabowo itu leading ya di atas Ganjar Pranowo, sehingga dan itu sebagian barangkali karena ada banyak relawan juga yang kecewa dan kemudian meninggalkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo kan. Ya Anda juga mungkin dengar itu ya apa yang terjadi di lapangan itu. Jadi menurut saya harus tanya. Nah, cara saya bertanya adalah daripada saya hanya ngomong secara, saya nggak punya hubungan, saya nggak punya kontak dengan Mas Ganjar, nggak punya kontak dengan Mas Ganjar, nggak punya akses. Jadi gimana caranya? Jadi saya angkat dengan harapan saya mendapat jawaban ya dari either Mas Ganjar atau dari pimpinan PDIP. Maksud saya pimpinan PDIP ya mungkin sekjen atau yang paling hebat adalah Bu Mega sendiri lah misalnya. Tapi itu kan saya nggak bisa harapkan akan datang dari mereka. Tapi paling tidak dari Mas Ganjar sendiri. Dan sekarang ya saya merasa bersyukur bahwa akhirnya Pak Ganjar, Mas Ganjar memberikan jawaban yang dia katakan bahwa dia tidak, bahwa pemilihan anggota kabinet, menteri itu adalah hak prerogatifnya seorang presiden. Jadi bukan partai lagi. Jadi itu kira-kira gambaran umum tentang apa yang terjadi. Ya, pertama saya akan mengatakan, ya saya tahu bahwa transaksi-transaksi semacam itu adalah sesuatu yang lazim terjadi kan. Ya, ada partai kalau dia mendukung koalisi tertentu, itu dengan semacam ada harganya lah ya. Saya dikasih posisi menteri tertentu. Yang dalam pandangan saya itu tidak sehat buat demokrasi kita. Ya, karena masyarakat ketika memilih seorang presiden misalnya, ya di dalam kepala dia memilih presiden itu karena dia percaya pada sang presiden, ya. Dan sang presiden itu dalam paket itu adalah presiden itu akan membentuk kabinet yang diharapkan akan membawa kebaikan buat seluruh anggota masyarakat kan, ya.
Jadi dalam pandangan saya seharusnya memang tidak begitu. Seharusnya, idealnya tidak begitu. Seharusnya siapapun koalisi atau partai manapun yang terlibat dalam koalisi tentu saja akan ada bargaining power lah ya. Kalau itu kita nggak usah bantah lah ya. Tapi bahwa keputusan itu ditentukan hanya karena karena koalisi saya adalah 3 partai, maka partai A memberikan 3 suara, 3 nama menteri, partai B memberikan 3 nama menteri, partai C memberikan 3 nama menteri tanpa diperiksa dulu kualitasnya. Kalau partai mengajukan nama-nama yang qualified gitu ya nggak apa-apa kan, boleh-boleh saja, itu adalah sesuatu yang logis saja. Tapi yang terjadi sejauh ini kan seringkali tidak begitu ya. Nah, sehingga kalau ada itu sudah sampai tahap kontrak yang mengatakan bahwa yang menentukan adalah partai PDIP dalam hal ini ya, buat saya itu persoalan besar ya. Karena kalau begitu ceritanya, maka betul-betul akhirnya partai bisa menentukan nama-nama yang mengisi kabinet tanpa dikaitkan dengan atau tanpa dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan tentang kualifikasi, keahlian, integritas dan seterusnya. Jadi kalau ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang Anda sampaikan, konsesi-konsesi lah ya, bargaining itu tentu saja sesuatu yang logis. Saya nggak mungkin mengatakan itu tidak boleh dilakukan kan. Jadi kita semua tahu bahwa itu terjadi ya. Tapi kalau sampai ada sebuah kontrak yang kalimatnya adalah pokoknya yang menentukan kabinet itu adalah partai ya, buat saya itu masalah besar. Ini nggak harus hanya dengan Ganjar ya, bisa juga nantinya dengan siapa, misal Prabowo misalnya ya, dengan koalisinya, atau Anies dengan koalisinya. Cuman persoalannya memang saya kan tidak sedang mempersoalkan Prabowo ataupun Anies. Yang sedang saya kritik karena saya relawan Ganjar, buat saya persoalan besarnya adalah pada Ganjar, karena kami pendukung Ganjar. Kami nggak mau, kami sudah capek-capek, kami sudah kerja keras, kami berharap Ganjar menjadi presiden, tahu-taunya ya kabinet yang dibentuk, pemerintahan yang dibentuk oleh Ganjar itu diisi oleh orang-orang yang tidak qualified dan tidak pantas berada di posisi itu. Jadi kami menolak. Kalau saya tahu benar ada sebuah kontrak semacam itu, ya, buat saya tidak terlalu bermasalah. Buat saya bermasalah besar. Yang tidak bermasalah itu adalah misalnya kalau gini. Kalau misalnya dikatakan bahwa untuk penentuan wakil presiden ditentukan bersama gitu ya, presiden dengan partai politik, itu make sense lah ya. Tapi karena ya wakil presiden biar gimana pun adalah lebih simbolik sifatnya. Tapi kalau menteri atau bahkan menteri dan jabatan-jabatan strategis, itu kan menyangkut hidup bangsa ini, ya, nggak bisa begitu aja ditentukan oleh partainya. Apalagi kan kita tahu partainya kan ya paling-paling, ya saya minta maaf kepada PDIP. Kalaupun PDIP memperoleh suara terbesar, kan tidak pernah lebih dari taruh berapa 20-an% kan? Ya, karena memang masyarakat tidak memilih PDIP sebetulnya. Hanya 20% yang memilih PDIP. Kami percayanya pada calon presidennya. Jadi serahkanlah kewenangan untuk membentuk kabinet itu yang bisa bekerja sama dengan presiden kepada si presiden, bukan kepada partainya. Jadi ya kembali ke pertanyaan Anda, ya saya paham bahwa itu lazim terjadi, walaupun saya akan katakan bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang mempengaruhi ya kualitas demokrasi kita atau kualitas pemerintahan yang dibentuk oleh siapapun, nggak harus yang Pak Ganjar ya. Bisa juga Pak Prabowo, bisa juga Pak Anies. Tapi kebetulan yang saya persoalkan adalah ya Pak Ganjarnya, karena saya adalah relawannya Ganjar. Saya harus menghargai, menghormati orang yang menyampaikan informasi ini kepada saya, karena saya berjanji tidak akan menyampaikan namanya kepada siapapun. Tapi saya beri catatan tambahan yang menyatakan, membenarkan, yang mengiyakan, yang bilang ya saya juga tahu itu seperti itu bukan satu orang ya. Ini sejumlah orang, beberapa orang, sebagian dekat dengan PDIP, sebagian di luar PDIP. Jadi ada beberapa orang. Saya minta maaf kalau yang itu nggak bisa saya ungkapkan. Tapi buat saya begini, yang terpenting adalah karena ini sedemikian pentingnya informasi ini buat kami sebagai relawan, ya saya harus mengungkapkannya kepada publik. Jangan sampai publik tertipu. Ya syukur-syukur nggak ada kontrak tersebut kan. At least gini, paling tidak sekarang Ganjar sudah mengatakan tidak ada itu ya. Nah masyarakat kan bisa menilai, saya bisa menilai.
apakah ada atau tidak ada. Tapi paling tidak saya berkewajiban ya mengingatkan bahwa ada kabar semacam itu. Kalau tidak benar, ya kita katakan itu tidak benar. Ya kalau itu sosok yang tidak kredibel, nggak mungkin lah saya ungkapkan kepada publik. Justru yang jadi masalah karena yang bicara itu kepada saya adalah orang yang saya percaya. Ya. Memang orang itu dan itu bukan orang yang sekedar menyebarkan hoax ya. Karena dia juga sepengetahuan dia seperti itu. Nah, informasi semacam ini menurut saya tidak boleh ditutup-tutupi. Harus kita bicarakan secara terbuka. Saya tidak suka kalau hal semacam ini saya hanya bicarakan di ruang-ruang tertutup sambil bilang misalnya gue dengar Ganjar itu punya kontrak politik loh. Ya, di belakang terus orang barangkali bisa percaya, bisa tidak dengan apa yang saya katakan. Mendingan sekalian kita buka kartu kita di meja gitu. Kalau istilah ininya ya, pertama memang saya nggak punya akses ketemu langsung dengan Ganjar. Kedua, saya berusaha berulang kali mempertanyakan ini kepada orang-orang yang cukup dekat dengan Pak Ganjar, tapi hasilnya seperti saya katakan tadi ya, tidak ada jawaban. Bahkan terkesan ada yang tersinggung tanya semacam itu. Nah, ketiga adalah buat saya, buat kesehatan demokrasi kita, mendingan hal-hal semacam itu dibuka kepada publik daripada dibicarakan di belakang meja. Saya tidak suka dengan suatu kali nanti orang mengatakan bahwa konon kabarnya, ya. Paling tidak sekarang saya sudah merasa bertanggung jawab untuk bertanya langsung kepada, dalam hari ini ternyata Mas Ganjar meresponsnya, bertanya langsung kepada beliau agar dia memberikan jawaban yang jawaban itu bisa didengar, bisa dibaca oleh seluruh publik, seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau sampai sehingga kan begini nih ya Pak, nanti begitu misalnya Ganjar menjadi presiden dan kita misalnya menilai bahwa kabinetnya itu buruk gitu ya, kabinetnya itu diisi misalnya, ini misal ya, oleh banyak orang-orang yang datang dari PDIP, wamennya juga begitu, mungkin komisaris-komisaris BUMN-nya juga begitu, direktur-direktur BUMN-nya juga begitu, dan misalnya banyak orang PDIP di situ. Nah, saya akan katakan bahwa orang-orang itu dipilih oleh Ganjar sendiri, karena Ganjar lah yang memiliki hak prerogatif. Jadi pertanggungjawabannya nggak lagi di tangan PDIP, tapi di tangan Mas Ganjar. Jadi buat saya Pak, saya adalah orang komunikasi. Saya belajar komunikasi dan saya belajar di seluruh dunia. Komunikasi yang terbuka, yang bisa diketahui publik, ada yang namanya ruang publik, public sphere, itu jauh lebih sehat buat demokrasi daripada demokrasi bisik-bisik. Ya, jadi komunikasi melalui jalur-jalur terbatas, jalur elit dan seterusnya. Mendingan semua itu dibuka. Kan saya senang misalnya Anda angkat ini nih sekarang, kan makin banyak orang bisa mendengar penjelasan saya. Itu jauh lebih sehat daripada cuma dengar kabar burung, hoax, atau selentingan gitu ya. Oke, ya mungkin sekali, dan buat saya apapun mungkin Pak, ya apapun mungkin. Karena itu saya prefer lebih menyukai pembicaraan yang terbuka. Ya, kalau ada orang yang curiga bahwa yang membocorkan kepada saya kalau sekarang saya jamin ya, orang yang membocorkan saya bukan orang dalam PDIP. Ya, tapi orang yang tahu banyak tentang apa yang terjadi di dalam PDIP. Nah sekarang kalau Anda tanya Pak, mungkin nggak orang yang sebetulnya membocorkan pertama kali kepada sumber saya itu adalah orang PDIP yang sebetulnya taruhlah pro Ganjar atau sebetulnya ingin memberi angin lah buat Ganjar. Saya akan jawab mungkin aja para lawan tadi. Buat saya yang saya perlu tahu ada tidak kesepakatan tersebut. Karena kalau ada, tadi kan saya bisa meninjau ulang nih. Perlu nggak sih saya dukung Ganjar kalau ternyata toh dia pada akhirnya dikendalikan oleh PDIP. Kalau tidak ada ya bagus, alhamdulillah bagus saja. Jadi spekulasi mengenai siapa sebetulnya mastermind di belakang pembocoran atau penyebaran informasi ini, saya rasa itu terbuka untuk sebuah perdebatan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa menunjukkan bahwa benar bahwa orang yang pertama kali membocorkan itu adalah orangnya Ganjar sendiri, ya nggak apa-apa, reveal aja
ungkapkan saja kepada publik, karena itu valid, dan kalaupun iya itu terjadi nggak apa-apa. Saya orang komunikasi, ya. Saya percaya pada presumption of innocence, jadi praduga tak bersalah. Jadi saya tidak akan mengatakan oh Ganjar ini bohong gitu ya ketika mengatakan ini, kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia sebetulnya cuma lagi cari selamat misalnya. Jadi dengan kata lain, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan mengatakan saya akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar. Oke, saya berharap teman-teman relawan Ganjar lainnya juga bisa menerima penjelasan tersebut. Kita nggak usah pertanyakan lagi apakah itu dengan sengaja Mas Ganjar tidak jujur gitu ya, apakah dia bohong atau tidak. Saya terima dulu. Kecuali kemudian terbukti bohong, selalu terbuka. Kan seringkali orang bertanya, oh kalau gitu artinya Bang Ade Armando sudah akan terus mendukung Ganjar sampai kapanpun, misalnya gitu kan. Jadi sudah tidak akan lagi meninjau ulang. Jawaban saya adalah tergantung pada informasi yang kemudian saya peroleh. Ada gak informasi-informasi lain yang mungkin membenarkan atau membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Kita terbuka kita harus fair, kita harus objektif, kita netral aja. Saya terima kasih dengan Mas Ganjar yang sudah menjawab. Sekarang semua bergantung kepada publik untuk menilai seberapa jujur jawaban Mas Ganjar tersebut. Saya menganggap kalau tuduhan itu dialamatkan ke saya itu childish, kekanak-kanakan, ya. Saya bahkan mau mengatakan begini ya, dukungan saya terhadap Ganjar tuh lebih kuat ya daripada dukungan PDIP sendiri. PDIP itu harus berpikir ulang panjang loh, sampai akhirnya baru bulan April mereka menyatakan memajukan nama Ganjar. Jadi kelihatan sekali bahwa sebetulnya PDIP itu tidak sepenuhnya solid mendukung Ganjar, ya. Bahkan berulang kali setelah dia ditunjuk sebagai capres pun masih disebut sebagai petugas partai. Berulang kali itu dikatakan kan. Nah, saya dan teman-teman relawan tuh nggak begitu sikapnya terhadap Ganjar. Kami sebetulnya solid mendukung Ganjar jauh hari sebelum Ganjar itu diajukan namanya oleh PDIP, ya. Dan ketika dia disebut sebagai petugas partai, kami sebagai relawan justru bilang jangan dibilang petugas partai dong. Kami nggak terima tuh ya, idola kami itu disebut sebagai petugas partai. Tapi kan kami juga ya oke-oke aja, namanya juga partai, ya. Jadi kalau sekarang kami dituduh sebagai brutus, itu buat saya ya menggelikan. Brutusnya di mana? Tujuan kami justru untuk meminta penjelasan dari Mas Ganjar bahwa sekarang tuh ada gosip loh, ada rumor loh, ada informasi yang menyebar bahwa Anda itu sebetulnya hanya sekedar menjalankan perintah partai, orang suruhan partai yang akan digunakan oleh partai untuk memenangkan bukan Anda sendiri yang terpenting, tapi kepentingan PDIP sendiri gitu ya. Misalnya begitu argumennya. Nah, kami harus tanya itu, betul nggak Mas Ganjar itu selemah itu posisinya? Bahkan untuk menentukan nama kabinet saja, dia tidak punya otoritas. Ya. Jadi kami justru ingin memperkuat posisi Ganjar. Yang sekarang justru sebaliknya kan, kita justru ingin mendorong kembali. Karena kan banyak loh, Pak, relawan-relawan Ganjar yang sudah mulai mengatakan kami tidak memilih lagi deh, kami tidak memilih Ganjar lagi. Sebagian pindah mendukung Prabowo, mungkin yang Anies sedikit lah ya. Tapi sebagian lagi sudah mengatakan kita mungkin kali ini terpaksa golput lah daripada tadi ya dimanfaatkan untuk kepentingan partai tertentu. Kami kan juga, saya justru nggak begitu. Kami justru mendorong agar, woi, tahu ya bahwa Ganjar itu sudah bilang itu hoax, itu tidak benar. Penentuan kabinet itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Ya. Bagaimana mungkin itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Ganjar? Kami justru mau Ganjar menang, ya, tapi dengan cara yang benar.